semua saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali hari ini kita mau mengikuti ibadah Minggu Advent yang keempat. Semua kita bersukacita di dalam Tuhan, amin. Kita merasakan bahwa kelahiran Kristus ada di dalam hati kita, amin. Baik, sebelum kita mulai dalam pujian kita, mari terlebih dahulu kita dengarkan firman Sopar. Sikap kita dalam posisi berdoa. Kami semua Bapak, anak-anakmu, proteksi kami semua dengan kuasa darah Yesus. Bilangan keluarga kami yang bertalian darah dengan kami, proteksi dengan kuasa darah Yesus. Pengerja Yayasan Solar Gracia, proteksi semua dengan kuasa darah Yesus. Sehingga kami aman di dalam kami mengikuti ibadah ini. Bapak, kami serahkan acara ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan pengasihan. Terima kasih Bapak atas berkat dan kesempatan yang Kau berikan. Jadilah kami menjadi pengikut-Mu yang setia. Mampukan kami untuk tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak. Inilah doa dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita percaya bahwa Allah selalu ada dalam setiap pujian penyembah kita, amin. Iya, dengan hati yang bersuka dan rasa syukur kepada Tuhan, mari kita menaikkan pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Kita surga bergema, lagi raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam
Baik, mari kita masuk dalam rumah kudus Tuhan. Mari kita bersembah Dia lebih dalam lagi. Biarlah lewat penyembahan ini Tuhan disenangkan dan diagungkan. Karena Dialah Raja yang ajaib, Juru Selamat dunia, Sang Penebus dosa kita. Mari dengan hati yang sungguh-sungguh menyembah, kita mau puji dan sembah Dia. Haleluya. Hai mari berhimpun dan bersukaria
Tuhan, dengan kelahiran-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan dunia dari segala bentuk dosa dan kehancuran. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami sudah dapat merasakan lawatan dan jamahan Tuhan pada saat ini. Terimalah setiap pujian penyembahan kami ini ya Bapa, menjadi dupa yang harum, yang sungguh-sungguh dapat menyenangkan hati Tuhan. Karena semua ini kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari semua kita yang sudah menyembah Tuhan bersama saya, kita katakan amin. Satu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Bapa atas kasih dan penyertaan-Mu. Tuhan tetap berkati kami, terutama sekali buat kesehatan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Bapa buat berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kami. Bapa yang baik, sebentar ini kami mau menaikkan doa sifat kami. Sebelumnya suci kuduskan kami agar kami layak menaikkan doa-doa kami Bapa. Bapa yang baik, pada saat ini Bapa kami mau berdoa buat pemerintahan kami agar tetap kuat dan kokoh. Tuhan berkatilah pemerintahan kami, sertai pemerintahan kami Bapa, agar di dalam mengambil kebijakan dan keputusan Tuhanlah yang memberkati mereka agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Bapa berkati juga mereka Bapa, agar mereka tidak mementingkan kepentingan golongan, kepentingan pribadi, tetapi mereka dapat mengandalkan Engkau Tuhan di setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil. Dan begitu juga Tuhan, mereka dapat mementingkan kepentingan masyarakat umum. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat vaksin COVID-19 yang telah sampai di Indonesia ini Bapa. Tuhan yang memberkati agar vaksin COVID-19 ini benar-benar diberikan Bapa pada saat ini kepada orang-orang yang sangat membutuhkan pada saat ini Bapa. Tuhanlah yang memberkati vaksin COVID-19 ini Bapa, agar kepada masyarakat yang belum menerimanya Bapa, Tuhan juga yang memberkati pemerintahan kami, agar di dalam pendanaannya juga Tuhanlah yang memberikan sertai pemerintahan kami di dalam mengambil keputusan Bapak, agar di dalam membeli vaksin COVID-19 untuk yang lainnya, Tuhan juga yang mencukupkan semuanya. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa buat alat-alat medis yang telah tersedia Bapak. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencukupkan alat-alat medis ini, Tuhan, peralatan ini semuanya, Tuhanlah yang mengalokasikan, memberkati pemerintahan kami di dalam mengalokasikan anggarannya juga. Tuhanlah yang memberkati agar semuanya Tuhan dapat dipenuhi Bapa, sehingga alat-alat medis ini tetap tersedia Bapa. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan buat perayaan Natal di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhanlah yang memberkati kami Tuhan yang merayakan Natal pada saat pandemi COVID-19 ini, agar semuanya Tuhan dapat berjalan dengan baik. Begitu juga Tuhan, kami dapat menjalankan protokol kesehatan kami di masa pandemi ini Bapa. Terima kasih buat semuanya ini Bapa. Doa kami ini tidak sempurna, Tuhanlah yang menyempurnakannya. Karena kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya di dalam setiap relung kehidupan kami. Pada kebaktian yang dilakukan pada saat ini di Sola Gracia, kami rindu untuk menerima firman-Mu.
Berfirmanlah Tuhan kepada seluruh umat-Mu yang mendengarkannya, dan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Demikian juga semua yang mengambil bahagia dalam ibadah ini, Tuhan yang pakai, Tuhan yang berkati kami. Berfirmanlah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, yang menjadi renungan kita pada hari ini, kami angkat dari kitab Yeremia pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita boleh baca Yeremia pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel. Firman itu telah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem. Katanya, sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda, sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya, firman Tuhan datang kepadaku dan terus-menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Demikian yang menjadi renungan kita pada hari ini. Saudara-saudara, shalom buat kita semuanya. Saudara-saudara, semua manusia tanpa terkecuali pasti sudah mungkin mengalami pergumulan dalam hidupnya. Karena pergumulan tidak pernah terpisah atau tidak dapat dihindari oleh setiap manusia. Ada pergumulan di tengah-tengah kehidupan keluarga, ada pergumulan di dalam pekerjaan, pergumulan di tengah pergaulan sebagai anak muda, pergumulan di tengah-tengah pelayanan, dan sebagainya. Saudara-saudara, dengan masalah yang dihadapi membuat terkadang manusia berputus asa. Dengan masalah yang dihadapi terkadang kita hilang pengharapan. Akibatnya saudara-saudara, sadar atau tidak sadar, kadang kita ini menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, dan tak jarang kita akhirnya menyalahkan Tuhan sebagai penyebab dari permasalahan, dengan berpikir bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita. Tuhan sudah tidak lagi peduli dengan kita. Itu yang kadang bisa terjadi, saudara-saudara. Dan hal ini yang juga pernah dialami oleh Nabi Yeremia, di mana Yeremia yang dipilih Allah sebagai penyambung lidah Allah ketika dia masih muda. Saudara, Nabi Yeremia
diutus oleh Allah di tengah-tengah bangsa Yehuda dengan maksud agar Nabi Yeremia dapat membongkar, dapat menegur, dapat memperbaharui pola hidup bangsa Yehuda yang pada saat itu sudah menyimpang dari jalan Allah. Saudara-saudara, ketika Yeremia akan menyampaikan kebenaran dengan cara menegur bangsa Yehuda agar bangsa Yehuda bisa berubah, mengubah hidup mereka. Saat itu saudara, Nabi Yeremia diperhadapkan dengan pergumulan, diperhadapkan dengan penderitaan. Karena menjalankan amanah Tuhan, Nabi Yeremia dikutuk oleh bangsa Yehuda. Nabi Yeremia diserang, bahkan Nabi Yeremia ini ditolak di tengah-tengah bangsa Yehuda. Sungguh suatu beban yang sangat besar. Saudara-saudaraku, tapi kita melihat bahwa Yeremia dia berseru kepada Tuhan. Yeremia menyampaikan keluh kesahnya karena memang dia sendiri merasakan bahwa Tuhan seakan-akan telah meninggalkan dia sendiri. Seakan-akan Tuhan memperlakukan ketidakadilan dalam dirinya. Dan sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan dirinya. Tuhan tidak pernah meninggalkan dirinya. Karena ketika Tuhan yang telah mengutus Nabi Yeremia di tengah-tengah bangsa Yehuda, maka Tuhan sendirilah yang menyertai. Tuhan sendiri yang menguatkan Nabi Yeremia untuk dapat menjalankan tugas itu. Saudara-saudaraku, dalam renungan kita ini kita dapat memberi pengajaran dan motivasi bagi kita ketika diperhadapkan dengan permasalahan, ketika diperhadapkan dengan pergumulan. Saya tahu banyak kita yang sedang dalam pergumulan hari ini. Saya tahu kita banyak persoalan hari ini. Penderitaan yang sungguh luar biasa. Seperti Nabi Yeremia, saudara. Kita harus kuat. Kita harus yakin. Dan jangan saudara pernah menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita. Apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini, banyak kita yang ketakutan, dalam keresahan. Tidak hanya persoalan ekonomi. Ketika kita sedang sakit, bisa jadi demam sedikit, kita sudah ketakutan. Jangan-jangan ini virus corona sudah berada dalam diri kita. Dan itu membuat kita lemah. Belum lagi hal-hal yang lain, kekhawatiran, pekerjaan kita, kehidupan rumah tangga kita. Banyak sekali pergumulan yang sedang terjadi dalam hidup kita. Yang harus kita yakini adalah walaupun penderitaan, pergumulan yang sedang kita hadapi, Tuhan
tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi Tuhan tetap menyertai kita. Ini yang harus kita yakini. Ini yang dikatakan dan dialami oleh Nabi Yeremia tadi. Sehingga walaupun banyak pergumulan, rintangan, tantangan yang dihadapi, dalam Yeremia 25 dikatakan firman Tuhan itu tetap disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda, kepada segenap penduduk Yerusalem. Dia tidak pernah putus asa. Dia tidak pernah mundur. Tapi dia tetap setia menyampaikan firman Tuhan dengan maksud agar orang yang mendengarkannya mengalami perubahan dan menerima berkat dari Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam situasi tertekan, dalam situasi terjepit karena pergumulan, saudara berserulah kepada Tuhan. Dan percayalah. Ingat, percayalah. Saya percaya, saudara harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan yang telah menyertai kita. Tuhan yang selalu menguatkan kita. Tuhan yang memampukan kita dan menyertai kita melewati pergumulan seberat apapun dan sesulit apapun pergumulan itu. Yang jelas, kemana kita mau membawa pergumulan itu? Kemana kita membawa persoalan itu? Ingat yang dilakukan oleh Yeremia. Dia bawa persoalan, dia bawa pergumulan itu kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, ketika kita menghadapi pergumulan, hadapilah dengan penuh kesabaran. Hadapilah dengan penuh ketabahan dan teruslah berharap kepada Tuhan. Yakinlah saudaraku, pergumulan akan diubah menjadi berkat. Dan iman percaya kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Dan dalam minggu-minggu ini kita memasuki Minggu Advent. Minggu kita berharap mempersiapkan diri kita akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam kitab Mazmur dikatakan, angkatlah kepalamu dan terangkatlah pintu gerbang. Artinya apa itu? Dalam mempersiapkan Advent, mari kita angkat kepala kita. Karena Yesus yang datang ini memenangkan kita dalam segala pergumulan. Sehingga kita harus mengangkat kepala kita. Seperti misalnya kalau kita ada kesebelasan tim kita yang mengalami kekalahan, maka tim itu akan tertunduk, menundukkan kepala karena malu, karena kalah. Tetapi kalau mengalami kemenangan, biasanya dia akan mengangkat kepalanya dan mengeluh-elukan kemenangan. Dan hal ini harus kita lakukan. Bahwa dalam mempersiapkan kedatangan Yesus, angkatlah kepalamu, janganlah engkau
dikalahkan oleh pergumulan itu. Sorakan sorak kemenangan, karena Yesus akan memenangkan. Terangkatlah pintu, bahwa pintu penutup itu akan selama-lamanya dibuka bagi setiap orang yang datang kepada Yesus. Inilah yang harus kita lakukan. Percayalah, Tuhan selalu memberkati saudara. Tuhan selalu terus-menerus memakai kita untuk menjalankan kehidupan kita walaupun di tengah-tengah pergumulan yang berat. Tapi dengan berseru, dengan percaya, Tuhan memampukan kita. Hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Saya yakin saudara bahwa badai pasti berlalu. Saya yakin saudara bahwa habis gelap terbitlah terang. Dan satu hal saya yakin, bahwa setiap apapun yang ada di dalam dunia ini, semua memiliki masa kadaluarsa. Memiliki masa kadaluarsa. Kalau sudah waktunya, misalkan ada gelas, kalau sudah waktunya dia akan pecah sendiri walaupun tidak kita pakai. Dan demikian juga dalam pergumulan kita. Pasti akan ada waktu berlalunya. Terlebih dalam kita mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Terpuji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang sangat berguna bagi kami ketika kami sedang menghadapi pergumulan yang berat. Seperti juga yang dialami oleh Nabi Yeremia. Dan kami melihat bahwa di tengah pergumulan hamba-Mu, Nabi Yeremia, dia Bapa tetap berseru kepada Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan, tetap datang kepada Tuhan. Sehingga dia dimenangkan dalam pergumulan itu. Demikian juga kami semua anak-anak jemaat Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi hari ini, ajari Tuhan agar kami seperti Nabi Yeremia yang tetap mengandalkan Tuhan, datang kepada Tuhan, sehingga kami dimenangkan dalam pergumulan kami. Inilah harapan kami. Terima kasih Bapa, karena kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita. Kami mengucapkan kepada saudara semuanya, selamat Minggu Advent, tetaplah menanti kedatangan Yesus Kristus. Dan kami mengharapkan agar kita semuanya tetap beriman kepada Tuhan dan melakukan menjaga protokoler kesehatan seperti yang disampaikan, diarahkan oleh pemerintahan kita. Demikian dari kami buat saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.